Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih panitia yang telah mengundang saya untuk bicara dalam seri kuliah umum FMIPA kali ini. Ya, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang galaksi Bima Sakti secara umum dan beberapa riset terkait yang saya lakukan dalam kaitan dengan struktur galaksi Bima Sakti. Tema atau judul saya hari ini yaitu menelusuri galaksi Bima Sakti dari mitologi hingga ke materi gelap. Nah, outline pembicaraan kali ini adalah tentang pendahuluan, lalu galaksi Bima Sakti dalam mitologi Jawa, kenapa galaksi kita diberi nama Bima Sakti. Lalu kemudian kita akan membicarakan tentang struktur galaksi secara umum, lalu beberapa riset terkait dengan gugus bintang, aliran bintang, dan bintang-bintang di sekitar matahari dan materi gelap di sini. Lalu yang terakhir saya akan tutup dengan bicara tentang pengabdian masyarakat yang terkait dengan galaksi. Di sini ada beberapa yang kami lakukan, yaitu Galaxy Day, workshop virtual observatory dan data analisis, dan Galaxy Zoo. Pendahuluan, di sini saya seringkali membicarakan bahwa ada istilah quadrivium, itu 4 ilmu yang sakral istilah pada abad pertengahan yang lalu, yaitu tentang aritmetika, geometri, musik, dan astronomi. Dan aritmetika adalah tentang numbers within numbers, jadi angka di dalam angka. Geometri adalah angka di dalam ruang. Musik adalah angka di dalam waktu. Nah, sedangkan astronomi adalah angka di dalam ruang dan waktu. Bagi para ilmuwan di abad pertengahan, dari zaman Yunani kuno, mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta menurut prinsip geometri dan prinsip harmoni di sini. Nah, science terkait dengan ketuhanan, karena itu mencari prinsip dalam science, terutama di sini astronomi, kan itu termasuk juga mencari pengetahuan kita tentang Tuhan, gitu ya. Nah, ini galaksi Bima Sakti. Ya, di sini secara umum ini adalah foto dari tahun 2000 oleh Axel Mellinger. Di sini dari berbagai lokasi di utara dan di selatan untuk bisa memotret galaksi Bima Sakti secara keseluruhan di sini. Sini ada yang kita lihat, ada piringan galaksi dengan yang warna hitam adalah awan gelap, awan ini dark cloud yang menyerap cahaya di sini. Dan sebagian besar yang putih ini adalah bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi sendiri diturunkan dari kata galaxias atau susu atau susu istilahnya, karena bintang-bintang yang banyak sekali di sini. Atau galaxias kuklos atau Milky Circle, karena dia memanjang dari utara ke selatan di sini. Kalau dalam bahasa Latin itu disebut Via Lactea, atau dalam bahasa Inggris adalah Milky Way, jalur susu di sini. Lalu dari Indonesia, kenapa ada diberi nama sebagai galaksi Bima Sakti di sini? Ini kalau kita lihat dari Indonesia, ini galaksi Bima Sakti sekitar bulan Juni, tanggal 21 Juni, dia akan berada posisi tegak lurus pada sekitar jam 12 malam di sini. Tegak lurus di sini. Yang kita melihat jika hampir tidak ada polusi cahaya, kita akan bisa melihat galaksi Bima Sakti yang indah sekali. Nah, mengapa bernama Bima Sakti? Nah, Bima Sakti sendiri diambil dari lakon Dewa Ruci yang berkisah tentang perjalanan Bima dalam perjuangan mencari air suci untuk mengenal jati dirinya. Di sini ada gambar dari Ki Anum Suroto tentang pedalangan Dewa Ruci. Ini ada Bima yang melawan ular naga raksasa di tengah laut. Nah, yang ini kemudian digambarkan sebagai nanti dia terbang ke angkasa dan menjadi gambaran Bima Sakti. Nah, kira-kira jika ini gambaran Bimanya, kira-kira seperti itu. Lalu ini, nah sekarang bagian mana yang kemudian orang Jawa dahulu
menamakan sebagai Bima Sakti. Di sini kalau kita uh, lihat, kita misalnya diandaikan seperti gambar wayang ini, kira-kira ini menurut beberapa referensi, ini kira-kira yang disebut sebagai struktur Bima Sakti. Ini di bagian kepala, di sini ada bagian hidung, di bagian kaki. Sebenarnya mungkin agak tepatnya ketika Bima melawan ular raksasa gitu ya. Di sini ini ada bagian ularnya, kemudian ini ada mungkin terakhir bagian ekornya ular misalnya gitu. Seperti itu. Jadi, kira-kira ini penggambaran biasa dari beberapa referensi. Itu Van Gogh tahun 1929 yang di astronom Belanda yang pernah ke Bosca, yang meneliti tentang galaksi di langit selatan. Dan kemudian beliau bertanya kepada seorang antropolog Belanda saat itu, yaitu Van Steenkalenfels, dan diberi penjelasan bahwa inilah yang disebut sebagai Bima Sakti di sini, yang kemudian menjadi nama galaksi Bima Sakti secara umum, nama lain dari Milky Way di sini. Ini juga ada sumber dari Mangkunegoro tahun 1931, sebuah paper tentang pewayangan. Ini beliau menggambarkan kurang lebih seperti ini. Ini kira-kira mirip dengan gambar ini ya. Ini bagian dasar, ini ada kaki, ada kepala, dan badan seperti itu. Nah, apa yang kita tahu tentang galaksi kita di sini? Kita tidak pernah bisa mengetahui galaksi secara utuh, karena kita berada di dalam galaksi itu sendiri, dan kita tidak punya kemampuan, setidaknya saat ini, untuk mengelilingi galaksi Bima Sakti. Nah, kurang lebih kira-kira posisi matahari di sini, lalu sampai tahun kira-kira 2016 ini adalah bintang-bintang yang kita ketahui jaraknya dengan tepat istilahnya. Tentu ada juga bintang-bintang yang daerah yang lebih luas, tapi dengan metode penentuan jarak yang kurang presisi, tapi tetap berguna dalam risetnya. Kemudian mulai 2016 dengan adanya satelit Gaia, kita bisa mengetahui kurang lebih sampai daerah sini ya. Ini kalau secara umum dalam katalog Gaia ada sekitar 1,8 miliar bintang. Kurang lebih ini hanya ya 1% dari bintang-bintang di galaksi Bima Sakti sini. Ini kira-kira jarak yang bisa diukur oleh satelit Gaia di sini. Lalu ini bintang-bintang yang tadi terkait satelit Gaia, tidak hanya gambar ini tidak hanya citra, tapi juga tapi ini adalah berupa data. Jadi setiap titik merupakan memiliki data posisi, data kecepatan, data magnitudo, data terangnya bintang, seperti itu. Dan kita bisa menelusuri geraknya. Jadi setiap bintang, kalau bisa dilihat di sini, setiap bintang ini bergerak di sini. Mungkin kita bisa lihat lagi di sini. Ini dari data Gaia, tidak lagi berupa citra, tapi lihat bintang-bintang yang jarak relatif lebih dekat memiliki kecepatan yang lebih besar, proyeksi kecepatan yang lebih besar. Jadi setiap titik ini adalah bintang yang bergerak, yang bisa kita telusuri kinematika dan kemudian dinamikanya di sini. Nah, secara umum galaksi Bima Sakti terdiri dari struktur piringan tipis di sini atau extreme thin disk, lalu piringan tipis yang warna biru, piringan tebal, dan bulge di sini, dan kemudian halo. Jadi berlapis-lapis berupa piringan, tapi dalam piringan juga berlapis-lapis. Kurang lebih matahari berada di sini. Pengetahuan kita ini ya berada di sekitar matahari. Kita nggak bisa mengamati yang daerah sini karena terhalang oleh daerah pusat galaksi yang memiliki kerapatan yang gas dan debu yang tinggi yang menyerap cahaya di sini.
Kalau secara vertikal kita bisa melihat ya sih tadi dari kerapatannya. Ini yang ekstrim dis, ekstrim tindis, piringan tebal dan halo. Piringan tipis nih biasanya dihuni oleh gas-gas pembentuk bintang gitu, gas molekul hidrogen atau bintang-bintang yang baru lahir atau gugus terbuka di sini. Sedangkan tindis adalah bintang-bintang yang seumuran dengan kurang lebih seumuran dengan matahari lah. Dan tipis ini nanti distribusinya bintang yang relatif lebih tua, lebih tebal di sini. Kemudian halo adalah sisa-sisa daerah pembentukan bintang yang lebih awal kita pembentukan galaksi di bagian halo. Sini. Kalau kita lihat lebih dekat lagi di sekitar matahari, ini adalah di istilah solar neighborhood. Kita lihat di sini ada yang warna kuning adalah daerah gas yang memiliki kerapatan tinggi, gas hidrogen. Tapi kalau kita lihat di bagian sini, ini kerapatan gasnya relatif lebih rendah. Ini yang disebut sebagai nanti istilahnya lokal bubble. Ada kayak semacam gelembung di sekitar matahari, di sekitar matahari di sini. Dan ini ada daerah lokal fluff di mana kerapatan gasnya yang relatif lebih tinggi, tempat daerah pembentukan bintang. Di sini yang warna biru kerapatannya lebih rendah, sedangkan yang kuning relatif kerapatannya lebih tinggi. Dengan skala yang lebih besar, kita melihat banyak sekali semacam gelembung-gelembung yang hal ini terbentuk oleh ledakan bintang atau supernova. Mungkin tidak hanya satu, tapi ada beberapa yang kemudian yang menghempaskan gas hidrogen yang sebagai komponen yang dominan di bidang galaksi sebagai pembentuk bintang, yang kemudian akhirnya membentuk semacam bola-bola di sini yang saling terkait di sini. Nah, galaksi kita termasuk galaksi spiral di sini. Nah, untuk tentu tadi kita tidak bisa melihat galaksi spiral secara umum karena kita nggak bisa pergi ke di atas galaksi Bima Sakti untuk melihat bentuknya. Tapi kita bisa menduga bentuk galaksi dari pengamatan awan gas, awan-awan molekul sebagai pembentuk bintang yang akan membentuk lengan spiral di sini. Lalu bintang-bintang yang muda di sini yang sebagai pengisi dari lengan spiral galaksi Bima Sakti di sini. Jadi kita melakukan pemetaan ke berbagai daerah langit dari gas-gas yang bisa kita amati di sini. Nah, kemudian dari sana kita akan bicarakan tentang riset gugus terbuka. Nah, ini satu hal riset yang menarik. Sini adalah contoh dari gugus terbuka. Gugus terbuka adalah kelompok bintang yang jumlahnya tidak banyak, paling antara 1000 sampai 10.000 bintang gitu, bervariasi, bahkan mungkin hanya ada yang seratusan bintang yang menghuni piringan galaksi. Selama ini kemudian diketahui ternyata gugus bintang terbentuk bintang-bintang terbentuk dari dalam gugus bintang seperti itu. Jadi tidak jadi bintang-bintang yang sekitar matahari tidak membentuk dari awan gas satu bintang, tapi terbentuk dalam satu gugus gitu, gugus terbuka istilahnya. Nah, ini mengapa menarik? Karena di sini untuk secara ini ya, studi secara statistik lah kurang lebih, bahwa tantangannya adalah bagaimana kita bisa membedakan gugus bintang dengan bintang latar depan atau latar belakangnya, atau istilahnya field star. Mana yang cluster, mana yang field. Jika clusternya yang kaya, mungkin relatif lebih mudah di sini. Tapi jika clusternya yang miskin bintang, yang sedikit, maka akan sulit sekali mencari pengelompokan mana yang anggota cluster, yang mana yang bukan dari bintang-bintang yang mungkin yang istilahnya yang poor, yang jumlah gugus bintang yang sedikit. Nah, salah satu cara untuk memisahkannya adalah
idenya adalah dengan melihat kecepatan gitu ya. Jadi bintang dalam satu gugus akan bergerak dengan kecepatan yang relatif sama dan searah kurang lebih. Sedangkan bintang yang dalam field star mereka akan bergerak secara acak. Nah, dalam ruang kecepatan kurang lebih seperti itu, ini bintang dalam satu gugus akan berkelompok dalam satu kerapatan yang tinggi di sini, di bagian yang sini. Kemudian kita akan pisahkan dari yang gugus dan yang field star untuk kemudian kita lihat di sini misalnya dalam satu daerah sini ini bercampur, ini diagram HR-nya, Hertzsprung-Russell diagram, yang sumbu X-nya adalah warna atau terkait dengan temperatur dan sumbu Y adalah terangnya atau nanti energinya. Nah, jika kita pisahkan yang anggota ini gugus, maka kita menemukan diagram HR yang sebagai anggota yang mencerminkan suatu gugus bintang yang berumur sama kurang lebih, dan ini yang field relatif lebih lebar distribusi diagram HR-nya. Ini bintang-bintang yang di diagram HR ini adalah deret utama yang dominan masih membakar hidrogen. Sini ini ada fase raksasa yang sudah tidak lagi membakar hidrogen di bagian pusat, tapi sudah membakar helium. Nah, untuk memisahkan tersebut ada dua cara, yaitu ada metode parametrik, melakukan fitting model Gaussian terhadap data gerak diri dan juga posisi. Dan kedua, metode non parametrik, mengestimasi fungsi kerapatan daerah gugus dan medan atau field di sini. Ini kalau kita metode parametrik, kita memodelkan yang antara yang cluster dan field sebagai suatu yang Gaussian ellipsoid gitu ya, dua itu dengan kira-kira fungsinya seperti ini dengan kurang lebih 11 parameter. Di sini kami juga telah menyelesaikan fungsi ini untuk mendapatkan parameter dari gugus dan bintang medan, yaitu dengan menggunakan metode maximum likelihood, dengan menggunakan metode MCMC dan metode cross entropy untuk memisahkan. Tentu ada kelebihan dan kekurangan dari berbagai metode tersebut. Ada juga metode ini tadi masih metode parametrik di sini untuk daerah yang lebih luas, yang tidak hanya dalam satu daerah ada gugus yang sama, tapi juga ada beberapa gugus dengan kerapatan materi antar bintang yang berkait. Lalu yang metode non parametrik yang kita lihat adalah kerapatan dari tadi fungsi kecepatan, ini gerak diri bintang. Nanti dikaitkan dengan diagram HR-nya. Di sini kami membuat sebuah metode relatif baru, yaitu bin kernel density, seperti mencari kerapatan kernel density tapi dengan menggunakan di bin dan memberikan input tentang error dari posisi dan kecepatan juga seperti itu. Beberapa metode lain seperti DB-scan, HDP-scan, dan minimum spanning tree juga kernel density digunakan untuk mencari pengelompok clustering dari data gugus bintang. Topik lain yaitu tentang gugus bintang ganda. Kalau di sini tidak hanya gugus bintang yang tunggal, tapi ternyata gugus bintang juga ada yang ini pasangan di sini. Pasangannya terkait bisa jadi karena dua gugus yang saling bertemu atau terbentuk secara bersamaan, atau nanti ada periode pembentukan yang berbeda. Ini kurang lebih ini misalnya cluster ASCC 16 dan 21 saling terkait, dua cluster di sini yang jarak secara definisi jaraknya kurang dari kira-kira 50 parsec. Yang menarik di sini nanti adalah mencari apakah ada kaitan gaya pasang surut antara dua gugus tersebut. Di sini yang menarik untuk diteliti di sini. Lalu kita bisa bandingkan diagram HR-nya di sini. Ini ada beberapa aplikasi terkait dengan analisis binary star cluster. Juga kita pernah melakukan studi bintang ganda di awan Magellan besar. Lalu bagaimana dengan pembentukan dan evolusi dari gugus di sini? Kami membuat model bagaimana si dua gugus bintang, gugus ganda, kemudian berevolusi, nanti terakhirnya apakah dia akan
merger, bergabung, atau mungkin dia terpisah atau nanti punya struktur yang baru. Dimodelkan dengan berbagai inisial kondisi. Dengan menggunakan simulasi N benda, kami bandingkan dengan berbagai kondisi awal gugus yang kemudian diintegrasikan dengan waktu sampai kurang lebih 100 juta tahun, dan apa yang terjadi setelahnya. Sini kemudian dipublikasikan dalam Dynamical Fate of Binary Star Cluster in Galactic Tidal Flow. Tentu tidak hanya dua gugus yang terisolasi, tapi juga kita menggunakan gaya pasang surut galaksi, sehingga si cluster juga dipengaruhi oleh gaya pasang surut galaksi. Arah geraknya akan mengikuti suatu distribusi bidang galaksi. Sini terkait di sana. Juga tentang distribusi gugus ganda di awan Magellan juga ternyata dapat pula dapat kita telusuri juga bahwa ini terkait dengan proses pembentukan bintang di sana. Ada satu periode khusus di mana di awan Magellan dua daerah terjadi istilahnya starburst, pembentukan bintang yang besar, yang banyak pada masa tertentu. Di sini diambil dari data gugus ganda. Kemudian pembentukannya bintang-bintang muda terbentuk tidak langsung di dalam cluster, dalam kelompok, tapi membentuk dalam dari data pengamatan bintang-bintang muda, ternyata dia membentuk seperti pola fraktal hasilnya, yang kecil-kecil terpisah gitu ya. Karena itu kami mencoba memodelkan awal terbentuknya suatu gugus dengan memodelkan sebagai fraktal, distribusi fraktal gitu ya, dengan D adalah dimensi 1,6, dimensi fraktal D 2,2 dan 2,9. Semakin besar menjadi semakin D3 adalah 3 dimensi gitu ya. Nah, lalu diintegrasikan secara numerik masing-masing bintang sampai hingga 50 juta tahun. Lalu kita lihat bagaimana proses bentuknya, apakah nanti akan terbentuk hanya satu gugus bintang, dua gugus bintang, atau mungkin akan terbentuk gugus bintang yang banyak. Ada beberapa gugus bintang di sini. Ini dipublikasikan di paper ini, yang kemudian kenapa menarik, karena nanti bagaimana kita bisa menelusuri dari data Gaia di sini, data satelit Gaia, untuk menelusuri bagaimana proses pembentukan gugus bintang di periode-periode awal. Riset yang kemudian adalah tentang pelengkungan galaksi di sini. Ini kira-kira galaksi tidak berupa statik piringan, tapi ternyata dia juga seperti akan bergerak sebagai fungsi waktu. Ada bagian yang di bawah, ada yang ke atas, seperti ada melengkung ya, ada pelengkungan di bagian tertentu. Dia ada di daerah yang meninggi di bagian arah tertentu, dan kemudian di bagian arah yang lain adalah menuju ke bawah di sini. Di sini kalau kita menggunakan data bintang Cepheid, ini salah satu tugas akhir dari mahasiswa, kita bisa menelusuri ada bintang-bintang yang mengikuti distribusi warp yang ke atas, dan ada beberapa bintang yang mengikuti warp yang bawah, yang menuju ke bawah. Itu bisa ditelusuri juga dengan posisi kerapatan bintang pada bidang X, Y, Z. Z adalah pada tegak lurus bidang galaksi, dan kita bisa telusuri ada beberapa daerah tertentu yang naik di arah tertentu di sini, yaitu di sekitar bujur galaksi antara 100 sampai 200 derajat di galactic anticenter kurang lebih. Lalu kita bisa buat plot dari data bintang red giant branch, beberapa posisi di mana ada yang naik daerah posisi, dan kemudian ada daerah yang turun. Yang menarik juga kemudian bagaimana kita memodelkan warp tadi sebagai suatu fungsi parametrik ya, dengan
terkait dengan kapan warp itu si pelengkungan itu naik dan kapan dia kemudian pelengkungan turun. Penelusuran warp juga bisa dilakukan dengan menggunakan uh, elemen molekul antar bintang, yaitu diffuse interstellar band di sini. Jadi di daerah tertentu pada daerah anti galactic center menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kerapatan, karena jika dia garis lurus dia ada naik kerapatannya, berarti mungkin gasnya istilah ada kalau misalnya di kerapatan sini dia tidak masih konstan, berarti kita melihat ke arah atas dan ke arah bawah mana yang terjadi peningkatan. Itu berarti polanya yang turun atau ada pola yang naik warpnya, seperti itu. Lalu yang terkait kemudian arkeologi galaksi, tentang aliran bintang. Aliran bintang menunjukkan bahwa galaksi terbentuk dari kumpulan galaksi-galaksi kecil yang kemudian runtuh membentuk galaksi yang lebih besar. Galaksi Bima Sakti terbentuk kurang lebih dari galaksi-galaksi kecil yang kemudian membentuk berkumpul melebur menjadi suatu galaksi yang lebih besar. Nah, jejak-jejak galaksi yang kemudian menyatu dengan galaksi Bima Sakti itu bisa ditelusuri dalam kurang lebih dalam simulasi. Ini adalah ada akibat gaya pasang surut, ada bintang-bintang yang menjadi leading arm istilahnya, yang bagian depan, dan trailing arm istilahnya yang bagian belakang. Ini beberapa simulasi dari Sagittarius Dwarf Galaxy yang melebur ke dalam Bima Sakti, dan kita bisa melihat ada lengan-lengan ini tidal tail istilahnya, seperti itu, kayak ekor dari akibat dari gaya pasang surut di sini. Nah, masalahnya kadang adalah kalau di daerah yang bagian luar jejak-jejaknya itu masih bisa tampak, seperti yang ini masih ada jejak-jejak ini yang kita telusuri. Ini beberapa paper menunjukkan bisa mendeteksi aliran bintang. Nah, sekarang kadang aliran bintang yang untuk daerah piringan dia sudah menyatu dengan distribusi bintang, tapi secara kecepatan dalam ruang fase mereka masih bisa terpisah. Nah, sekarang idenya adalah bagaimana mencari aliran bintang yang sudah dalam distribusi bintang. Nah, kita tidak lagi melihat sebagai tail seperti itu, sebagai ekor yang memanjang, tapi sebagai dalam pengelompokan di sini. Ini dulu dalam di S3 saya untuk mencari aliran bintang dengan menggunakan parameter yang diturunkan dari studi dinamik galaksi. Dan sini ada beberapa pengelompokan, kita mendapatkan beberapa aliran bintang yang baru. Metode yang lain ada sama juga dengan menggunakan parameter integral of motion, yaitu angular momentum, juga energi juga. Dan kita telusuri dengan menggunakan metode wavelet, sama-sama menggunakan wavelet, lalu mencari berbagai pengelompokan dalam ruang fase di sini. Dan ini studi yang terakhir itu tentang bintang-bintang di sekitar matahari. Ini matahari punya banyak tetangga di sini dalam rentang kira-kira 10 tahun cahaya atau 100 atau kemudian yang skala lebih besar, misalnya dalam kode parsec 100 atau 200 parsec. Banyak bintang-bintang di sekitar matahari yang para astronom berusaha agar bisa memperoleh data secara lengkap keseluruhan bintang-bintang pada jarak yang amat dekat dari matahari. Mengapa dibutuhkan? Karena pertama, di sekitar matahari itu ada di tata surya ada namanya awan Kuiper belt di sini. Lalu ada juga awan Oort di bagian luar di sini. Ini merupakan reservoir komet yang mungkin jika ada gangguan dari luar
maka komet-komet ini akan ketarik menuju ke matahari atau bahkan keluar seperti itu. Nah, mengapa penting kita menentukan bintang-bintang di sekitar matahari agar kita bisa tahu orbit bintang mana saja yang ada di sekitar matahari yang pada suatu saat dia akan memiliki papasan dekat dengan matahari kita. Di sini kita menghitung jarak dari matahari, dan ini dalam skala waktu berapa dalam 2 juta tahun atau plus minus dalam orbit jutaan tahun, dan ini terdekatnya ada terhadap bintang-bintang yang kurang lebih ini adalah daerah awan Oort pada suatu masa di masa lalu melewati awan Oort, jadi memiliki jarak yang lebih dekat awan Oort. Lagi bisa jadi sebagai men-trigger proses pembentukan atau bisa men-trigger ada katastrof yang besar dari jatuhan banyak komet mungkin menuju matahari, dan mungkin ada salah satunya adalah yang menabrak bumi di situ. Karena itu studi ini menarik dilakukan untuk melihat, memantau bintang-bintang apa saja yang dalam skala waktu berapa juta tahun ke depan atau juta tahun ke belakang yang mendekati matahari. Terakhir tentang materi gelap. Di sini dengan melakukan solusi mencari persamaan jin suatu distribusi bintang dalam ruang fase, mengikuti persamaan gerak istilahnya, dan lalu persamaan Poisson yang mengkaitkan antara fungsi potensial dan ini kerapatan, kecepatan dengan rapat massa total di sini. Nah, rapat massa total dari sekitar matahari kita bisa hitung rapat massa antara bintang-bintang, gas, dan nanti ada dark matter di sini. Ternyata di sekitar matahari juga terdapat ada materi gelap di sini yang kita coba kita telusuri dari menggunakan data bintang-bintang kelas A, distribusi kerapatan, lalu dari distribusi kecepatan kita ingin menurunkan parameter dari kita memodelkan si piringan gelap, si materi gelap tadi berupa piringan, tambahan ekstra piringan galaksi yang terdiri dari materi gelap, atau materi gelap yang terdistribusi secara sferikal dari pusat galaksi. Di sini kan bahwa rapat massa materi gelap juga cukup signifikan di sini ya, kan keberadaan materi gelap di sekitar matahari. Kenapa nanti penting riset ini? Karena untuk pencarian materi gelap secara partikel, secara studi partikel physics ya, karena apa sih materi gelap? Apakah dari hypothetical partikel yang tertentu sehingga menjadi materi gelap yang tidak berinteraksi secara dengan elektromagnetik, tapi jejak secara gravitasi bisa kita telusuri di sini. Ya, itu tadi yang bagian riset, dan ini adalah beberapa pengabdian masyarakat dilakukan dari tahun 2019. Ini kita melakukan Galaxy Day. Kami mengundang guru-guru dan siswa SMA untuk hadir, lalu kami bercerita tentang galaksi Bima Sakti dan galaksi secara umum, ekstragalaksi dan kosmologi. Juga terdapat hands-on session di mana di mana kami membuat semacam 3 materi hands-on untuk seperti pengukuran jarak penggunaan paralax, tentang open cluster, dan juga tentang spektrum. Juga ada sesi poster yang kami membuat beberapa poster yang terkait galaksi, lalu dipajang di prodi astronomi, lalu para siswa dan para guru melihat dan kemudian berdiskusi dengan kami, dengan para mahasiswa dan dosen. Dan ini peserta saat
semua peserta dan panitia yang ikut serta dalam Galaxy Day. Kemudian ada workshop on virtual observatory dan data analysis, yaitu tanggal 13 sampai 14 November 2019. Di sini dilakukan tentang menggunakan data virtual observatory yang banyak, dari data gaya, dari data spektrum dan data bintang yang lain, dan bagaimana menggunakan data tersebut untuk melakukan analisis di sini. Yang diikuti oleh mahasiswa dari ITB dan dari luar ITB, dari UPI dan dari UIN Bandung. Ini. Dan terakhir ada pengabdian masyarakat, yaitu workshop dari Galaxy Zoo. Ini karena udah masa pandemi, maka workshop dilakukan secara online. Diikuti oleh sekitar 100 peserta umum dari siswa SMA dan para astronom amatir. Di sini kami mengundang dari kerjasama dengan Planetarium Jakarta, bukan planetarium, maksudnya ada HAJ, Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, yang kemudian mengundang banyak para siswa juga untuk mempelajari galaksi dan mengklasifikasikan galaksi seperti dalam project Galaxy Zoo. Di sini ini ada beberapa algoritma yang untuk bagaimana pemilihan galaksi dengan berbagai pertanyaan, apakah galaksi, pengelompokan galaksi apakah spiral, elliptical, apakah ada yang memiliki ciri yang khusus, seperti itu. Gitu. Ya, mungkin seperti ini, dan ini penutup. Saya akan membuat quote terakhir bahwa dari Albert Einstein tentang one thing I have learned in a long life, that our science measure against reality is primitive and childlike, and yet is the most precious thing we have. Jadi apa yang kita pelajari dalam sains, ini kata Einstein, dibandingkan dengan yang reality, yang itu seperti ya primitif dan seperti anak-anak. Jadi karena kita tadi galaksi yang besar kita modelkan dalam bentuk yang piringan yang sederhana, ternyata piringan sederhana tidak bisa menjelaskan adanya pelengkungan. Pelengkungan dari proses pembentukan galaksi, orang ingin menduga bentuk adanya proses pembentukan yang berkumpul di sini. Menyedot dari kenyataan, dari data yang besar, kita bisa melihat banyak hal yang dengan model standar yang kita bayangkan itu tidak tepat 100%. Maka setiap ada data yang baru, maka orang akan membuat model-model baru yang lebih realistis, seperti itu. Tapi akan terus tidak bisa 100% karena begitu kompleks reality dan alam semesta gitu. Tapi tentu ini adalah hal yang penting yang bisa kita capai dalam sains kita saat ini. Ya, untuk itu saya berterima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika di FMIPA ITB, juga khususnya di Kakak Astronomi dan para mahasiswa astronomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.